Kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Munir dan oleh ketuanya sendiri, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama, tentu tak lupa marilah kita kerjakan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang diberikan kepada kita pada pagi ini, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ruang waktu. Penjaga gawang. Penjaga pintu surga. Yang ada di Kelurahan Makassari, Masjid Tabligh yang hadir di Masjid Al-Munir ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, lupa juga mungkin para DKM hingga hadir. Apabila mungkin dari penyampaian ini kurang maksimal, kurang berkenan, kami bupati maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan oleh Bapak Dedi bisa dipakai oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, bila itu Bapak Beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Munir yang telah disampaikan oleh Ustaz Rudiana. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Forkomas yang Allah akan diwakili atau disampaikan oleh Bapak kita, yaitu Ustaz Ali Jordan. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Pak Rudiana, Bapak Ketua Yayasan Pak Sudino, Pak Ustaz, Bapak Kiai Haji Supriyadi Mukhtar. Bapak ingin menyampaikan bahwa Pak memang tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain juga di satu tempat yang jadi mohon diberikan tidak bisa hadir. Anggota yang akan diikuti oleh Ketua DKM, diikuti oleh pengurus Forkomas, kemudian juga diikuti oleh ibu-ibu muslimah
juga hari ini ada kegiatan tafakur alam ibu-ibu muslimah Forkomas. Jadi tentunya kita doakan Bapak Ibu yang bisa ikut untuk supaya nanti perjalanan ibu-ibu kita ini bisa selamat sampai tujuan, sampai lagi kembali ke Jakarta. Tujuannya ke Masjid Perahu, kemudian Masjid Biru, dan akan ada tafakur alam di Caringin, Bogor, Kabupaten Bogor, dekat-dekat saja dari Jakarta. Sabtu depan, ini saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa Kasulim Sabtu depan itu seharusnya di Masjid Istiqomah, tapi karena Ketua DKM kemudian seluruh pengurusnya tidak hadir, tidak ada di tempat pada saat Sabtu depan, maka saya masih bingung nih mencari tempat di mana nih untuk menggantikan Masjid Istiqomah ya daripada umum, karena kalau di masjid yang lain kan sudah terisi sebetulnya, tapi mereka nggak siap. Jadi siap nggak siapnya Masjid Anur, masjidnya Ketua Umum harus mau ya. Saya belum sempat ngomong sama beliau Pak Aimannya, Ansori Abdul Salam. Insya Allah perjalamannya Haji Ali Ansori Abdul Salam. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kesempatan yang dari video untuk menggantikan sementara Istiqomah yang berhalangan. Terang Pak, kalau masalah bulan apa itu bulan Januari. Informasi dari Forkomas yang pada akhirnya yaitu acara puncak yang kita tunggu bersama-sama, yaitu tausiah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Dedi Supadi Mukhtar MPDI. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh beliau dapat kita ambil menjadikan bekal kita dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kita implementasikan, dan apabila dan apa yang nanti disampaikan oleh beliau kiranya akan lebih menambah rasa cinta kita kepada agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala li kulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba li kulli syai'in hikmatan wa nabata. Salawatullah wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Qadiqati ajaman wa araba wa astahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin najaba. Keluarga besar Forkomas BMI Kelurahan Malaka Sari, Ketua Forkomas Pak Haji Eman yang diwakili oleh Pak Haji Yordan, berkat wasilah beliau Allah mudahkan kita untuk bertemu sehingga hari Sabtu ini kita bisa berjumpa di sini. Mudah-mudahan Forkomas, pengurus dan semua yang mengikuti serta mensiarkan Forkomas diberikan kesehatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haji Sohedi yang saya hormati serta jajaran lainnya, khusus keluarga besar Masjid Al-Munir, Pak Ustadz Rudiana, kemudian ketua yayasan, ada orang tua kami Pak Adam, Pak Haji Adam, kemudian koli kita Ustaz Aceh, ada beberapa masjid yang saya khutbah di daerah sini, ada Ibrahim, ketuanya ada Al-Munawar, ada Kiai Akib, kemudian ada Nikmah, terus mana lagi di sini ya, Al-Hidayah, Al-Hikmah ada di semua dia. Saya terojak yang nggak ada, saya udah meninggal ya. Saya masih ada terojak. Gampang nggak, terus Pak Ahmad gitu.
Jadi ketika Pak Adio dan bilang di Al-Munir, saya nggak nanya saya tempatnya di mana, enggak. Kena aja. Saya mah tahu kalau di Al-Munir ketemu pasti Pak Haji Adam. Ntar pulangnya saya dikasih tentengan. Saya tahu, saya tahu Jumatan. Kalau subuh nggak tahu, kalau subuh nggak tahu. Apa yang kita katakan kalau Bapak Haji Adam? Jamaah yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita tetap rahmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang berbahagia, kalau buat ukur-ukuran sombong kita dengan ibadah kita terus menyebabkan kita masuk surga, tidak mungkin bapak. Tidak mungkin. Sehebat-hebatnya bapak-bapak ibadah, sehebat-hebatnya ibu-ibu ibadah, nggak mungkin bapak ibu ikutin standarnya, itu nggak mungkin. Anggap dah bapak ibu sholat, siapa sih sholat kita yang pada khusyuk? Ada kan? Ada siapa yang pada khusyuk, yang sampai terus gitu, bener-bener khusyuk sampai nggak ingat apa-apa gitu? Ayo kan? Masjid musola kita bapak-bapak ibu-ibu kan cuma penuhnya ini pas Ramadan pertama doang, kedua, ketiga, iya, keempat mah kita gak pada mundur lama-lama. Di Al-Munir ini terawih 20 rakaat jamaah, beneran. Ada yang 8 rakaat, kan tetap aja mau 20 kayak mau 8 kayak, giliran malam kelima kan kita datang ke masjid, lihat imamnya siapa dia. Memang begitu. Model-model ini sebelum datang ke masjid kan melihat dulu jadwal di majalah di imamnya siapa. Nah ini nih, kalau ketua masjid yang imam saya seneng nih, dia laki kalau jadi imam. Datang kita ke masjid Al-Munir, Allahu Akbar, itu suaranya lain itu. Ya dia lama, ada kalau dia malam. Gitu. Dari awal sampai akhir kita kesel aja sholat di Al-Munir jamaah. Sampai ngomong sama suami kita, Pak besok jadi Al-Munir, pindah aja ke Baitur Rahim, lama. Pindah ke Baitur Rahim, udah tahu imam yang lama diundang ke sholat. Terus yang kayak gitu mau masuk surga gitu Pak, surga apaan kayak gitu? Ayo kan, surga apaan kayak gitu? Apa semua masjid musola kan gitu Pak, tampangnya doang kita baru pakai AC. Masjid saya pakai AC, orang tempat santri saya aja pakai AC jamaah. Tetap aja waktunya subuh tuh santri mau bangunin jamaah. Kan kita rajin ke masjid Pak, pas mulai pensiun aja, baru-baru ganjel banget kita. Jadi orang itu pas pensiun Pak, lah ayo kita sekarang mau buka-bukaan aja. Kalau waktu belum pensiun, janjian, udah punya bini masih janjian juga. Ketawa sama bininya, malah bininya diomelin, mana hujan-hujan dilempar kopernya, ada ketabrak motor, ada lagi kayak gitu, ada di Indonesia. Judulnya suara hati istri itu. Kalau udah ditabrak sama motor, datang Rosa, nangis kan gitu. Emang salahnya di pencerahan, memang kalau pencerahan ada PA, begini emang jamaah gitu. Ya, apalagi subuh belum makan, udah kata-katanya aja. Kita mau sombong-sombong sama ibadah yang mana sih Pak? Kayaknya saya heran kalau hari ini masih ribut masalah khilafiyah. Khilafiyah kan hal yang biasa bapak-bapak. Apalagi khilafiyah bukan urusan yang wajib bapak-bapak, bukan urusan yang rukun. Paling urusan sunnah ya Bang. Saya belajar bapak-bapak. Dulu waktu belajar sama Malim Syafi'i Adam termasuk Kiai Akib itu jamaah pada belajar. Kita kalau baca kitab Fathul Qorib gitu jamaah, nggak usah jauh-jauh dah, itu Fathul Qorib biasa dibaca. Kita kalau di hukum kita baca Subhana Rabbiyal Azim.
Ntar baca fikih sunnah jamaah Said Sabiq bukan begitu bacanya, subhana rabbiyal azim, nggak pakai wa bihamdi. Kadang iseng banget kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, saking nggak pakai wa bihamdi, iseng subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan wa bihamdi mana kan subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Apa tahu itu kayak begitu. Ayo lempengan mana ibadah kita yang membuat kita masuk surga? Ini subuh-subuh gabungan kayak gini. Tapi kita penuhnya subuh gabungan ada ibu-ibu. Nah, kalau nggak ada ibu-ibu, mah tewas ini perkomas ini. Memang ibu-ibu jamaah. Semua masjid musola Pak, kalau nggak ada ibu-ibu sepi. Lah, ayo. Pengajian itu yang paling ramai itu ibu-ibu RT, RW, kelurahan. Emang ibu-ibu, emang ada pengajian RT, bapak-bapak nggak ada. Kelurahan apalagi. Ibu-ibu yang yasinan keliling siapa? Ibu-ibu. Termasuk masjid musola, kan paling ramai coba ada masjid musola pengajian. Yang ramai kan ibu-ibu. Kita ngobrol dulu dia mau. Mengobrol mulu kan ibu ada aja ngobrol di mana ceramahnya iya ya ceramah gede amat badannya itu gitu sama puasa itu ceramah terus bahas ini ya galak ya ada ceramah ganteng amat gak ada itu ceramah dia menjadi artis pantasnya ada ceramah jelek makin ibu yakin amin cabang bayi kan. Kalau kan kagak ada ibu-ibu bapak-bapak lah ini roti kalau nggak ibu-ibu kagak jalan ini kita ini. Kan memang itulah sinerginya jemaah. Orang mabuk ngaji kayak bapak-bapak mantep. Bapak-bapak kalau ngaji emang nggak banyak tapi nggak pernah ngobrol diem tenang ngaji pada pulas. Emang bapak-bapak kan gitu kalau ngaji kalau nggak di tiang tembok itu aja. Ya Allah. Terus bapak-bapak kita mau masuk surga gitu dari situ. Ya enggak ada apa enggak kena. Ayo kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya kita ibadah emang perintah Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu aja. Udah emang kewajiban. Adapun masalah khusyuk enggak khusyuk jamaah, kita mau berusaha aja buat khusyuk. Betul kan? Lah kita kalau imam maghrib aja bacanya sabih sama al-ataq kita marah jamaah. Makanya kalau jadi imam biar pada bijaksana, lihat dulu masjidnya. Makanya jamaah ada fikih masjid itu jamaah, ada masjid mahsurin, ada ghairu mahsurin. Ada masjid yang dia di pinggir jalan. Kalau dia di pinggir jalan jamaah itu kan jamaahnya rata-rata orang jalan itu. Ya tukang ojek, tukang somai, tukang bakso gitu, dia kan pengen jualan lagi. Jadi imam biar bijaksana gitu, yang mentang-mentang hafal Quran bacanya Al-Baqarah ya Allah nggak bener. Udah kalau udah pinggir jalan namanya itu masjid ghairu mahsurin. Kak saya tinggal di Klender ada masjid namanya Al-Ma'mur gede pinggir jalan, itu orang mau di pasar jangan orang di pasar dia mau dagang lagi gitu. Jangan semua kita doang, jangan mumpung dia ada di sini, jangan begitu, jangan. Kenapa dia mau dagang lagi gitu? Enggak, dia mumpung di sini. Ya ini mah ustaz nggak dagang enak. Nah, dia kan mikirin kotaknya. Nah iya, kalau ada yang ngambil, dagangan ada yang ngambil itu. Maka akhirnya tidak amma ahaduhum falyukhafif. Kalau kalian jadi imam, perhatiin ringanin tuh. Beda kalau masjidnya itu adanya kampung di desa yang orang-orangnya cuma petani di situ doang. Gitu. Mau baca apa juga yang paling hebat udah sendirian dah silahkan. Kadang-kadang kan kita begitu. Jadi imam panjang, giliran sholat sendirian pendek. Sholat sendirian bacanya kuliah dulu gitu. Sholat kuliah dulu, maghrib kuliah dulu, subuh kata mereka ada paling kuliah dulu. Fikinya kan begitu ya kan
permasalahan kita selama ini bapak-bapak beribadah itu kita ego, kita dong merasa benar gitu ya, mentraweh diribut-ributin jamaah, mau ngapain terlalu diributin lah, mau diributin kayak juga hukumnya sunnah jamaah, mau 8 rakaat kayak mau 20 rakaat kan mau hukumnya sunnah bapak-bapak, ada ribut-ribut hadirin jangan sholat tarawih 20 rakaat apa nggak ada dalilnya, bid'ah masuk neraka. Ngomong panas pegangnya ke sono lagi, itu sono imamnya panas, jangan sholat 8 rakaat apaan itu nggak ada dalilnya, bid'ah masuk neraka. Ada 8, 20 masuk neraka, ada 28 masuk neraka, ada orang yang datang ngomong sama kawannya untuk lo nggak sembahyang neraka. Coba kalau sembahyang terawih 20 masuk neraka, 8 rakaat masuk neraka, mendingan nggak ada yang masuk neraka. Benar Pak. Jadi kadang-kadang hal-hal yang penting itu kita abaikan, urusan yang begitu aja kita ribut-ributin coba. Orang di masjid itu kayak masjid saya bapak-bapak, sampai hari ini nggak pernah ribut masalah kunut. Kenapa? Jamaahnya kalau subuh cuma 4, yang 2 kunut 2 kagak. Ribut tidak kunutnya tinggal 2 udah. Akhirnya jamaah kita mesti sadar memang kita itu masuk surga itu Pak, kalau ngandelin ibadah kita nggak bisa. Itu yang kemudian nanti Pak digambarkan nanti di akhirat itu solusi yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada sepertiga manusia masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Siapa orang-orang yang infak, jariah, ibadah, itu orang nggak pernah tahu itu jamaah. Dia doang yang tahu. Dia doang yang tahu, dengan Allah udah selesai. Itu bab itu jamaah, sampai kemudian nanti dalam kitab itu jamaah digambarkan termasuk orang-orang yang puasa jamaah. Orang-orang yang puasa dia masuk ke dalam surga, sampai penjaga surganya aja nggak tahu. Bab itu ada di sana jamaah. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu yang tahu cuma orang yang puasa sama Allah doang. Sampai kemudian digambarkan nanti kisahnya itu idza kana yaumal qiyamah ja'al qaumu lahum ajnihatun ka ajnihatit thair. Entar di hari kiamat itu ada orang yang punya sayap seperti sayapnya burung. Sampai penjaga surganya nanya, fayaqul khazin man antum? Siapa kalian? Nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa kalian bisa masuk surga sampai saya enggak tahu. Gitu, saya umatnya Nabi Muhammad. Bima wajadtum hadhihi darajat, dengan sebab apa engkau dapat ini derajat? Kata mereka, abadnallah sirran di dunia. Aku beribadah secara rahasia di dalam kehidupan dunia. Itu kan bapak-bapak, kenapa kok bapak-bapak kalau ada yang amal sedekah itu tangan kanan masuk, tangan kiri nutupin gitu. Kenapa? Karena 2.000 malu gitu. Bukan karena pengen rahasia, bukan karena 2.000, karena 2.000. Itu yang ibadah-ibadah yang rahasia begitu jamaah, itu yang paling hebat. Kenapa? Allah kasih dengan cara yang rahasia. Makanya kemudian kalau bapak-bapak pengurus masjid ada orang yang hamba Allah jamaah, nyebutin hamba Allah gitu karena dia pengen rahasia. Terus kalau ada orang yang nyebut hamba Allah sama yang sebutin namanya bagaimana? Silahkan aja, karena ntar rahasia itu urusannya hati, urusannya hati. Makanya di sana ada kitab namanya Tanbihul Muqtarin. Nah sebelum itu tuh ada kitab namanya Asnaful Maghrurin. Jadi golongan orang-orang yang tertipu. Jangan dikira ketika kita ngomong kalau kita amal kasih duit ke pengurus masjid nih, saya sodako atas nama hamba Allah, terus kita lebih afdol ketimbang orang yang nyebutin namanya. Enggak, itu masalah hati. Kadang-kadang ada orang yang maghrur itu tertipu. Pas giliran disebutin hamba Allah sebesar 1 juta rupiah gitu kan, yang setelah itu di bawahnya dari Bapak Suparman sebesar 100.000 rupiah, yang 1 juta hamba Allah, yang Suparman 100.000, mana arwahnya banyak banget lagi, ada 2 RT disebutin.
itu bisa tertipu juga hamba Allah jamaah ketika dia dalam hatinya ngomong cuma 100.000 doang, banyak amat arwahnya gitu. Mabrur. Iya. Itu jamaah kalau udah masuk ke wilayah itu jamaah, jangan dikira kita imam, kita ibadah lalu kemudian kita masuk surga kalau kemudian kita ngomong gitu. Nah, orang sini mah nggak bisa jadi imam. Kadang-kadang jamaah azan suaranya cakep banget, tapi setelah azan tahu-tahu ada yang muji, bagus banget suaranya. Iya dong. Walaupun mungkin dia nggak ngomong iya, tapi artinya ngomong. Walaupun dia biasa kan ngomong kayak gitu, enggak, saya mah biasa aja gitu. Tapi mah artinya orang sini suaranya sember semua. Tapi artinya ngomong Pak, artinya ngomong mabrur. Karena kan ntar Allah melihat yang ada dalam hati gitu. Kita ini kadang-kadang kan begini bapak-bapak ibu, kita itu kalau urusan kita dengan Allah itu nggak tahu kenapa perasaan kita berat-beratin banget jamaah, kita berat-beratin sampai kemudian kadang-kadang tuh udah kita ibadah aja masih dibilang masuk neraka jamaah. Ada orang haji sama umroh aja jamaah, perasaan orang haji sama umroh itu takut-takutin mulu. Awas enggak kalau haji balas dendam pokoknya di semua omel selama omel tak suruh omelin kayak begitu. Perasaan balas dendam amat sih, perasaan suuzon banget sama Allah. Allah mah kalau mau ngebalas jamaah gak usah di sini juga bisa. Nah Allah apa susahnya? Ya ada perempuan dia tinggalin lakinya, dia pacaran tengah malam janjian sama lakinya terus, padahal selingkuhannya naik mobil tabrakan hujan-hujan. Ada perempuan kayak gitu, ada di Indonesia. Judulnya azab, langsung dia azab zaman. Emang azab judulnya. Setelah saya 2 tahun jamaah ingat waktu itu waktu corona 2020-2021 korpomas aja nggak jalan, hancur-hancuran itu kan jamaah. Ekonomi kita nggak ada yang jalan, orang lagi dagang pecel lele, lagi enak-enak jam 9 lagi baru buka jamaah. Jangan untung modal aja belum nyampe lagi enak-enak jualan. Tahu-tahu datang temennya corona dari kelurahan suruh nutup juga dari. Betul, sedih banget orang dagang nggak bisa, orang kerja juga PHK, ada yang setengah gaji cuma setengah, pakai Zoom kerjanya. Tuh sedih banget itu jamaah kalau ingat corona. Yang kasihan mah ustaz. Masjid nutup, musola nutup, kagak ada, maulid nggak ada, isra mi'raj nggak ada. Untung aja ada yang mati itu doang. Ya Allah. Saya emang waktu corona kan kayak gitu 2 tahun tuh Ustaz di rumah aja nonton sinetron. Makanya pas corona kemarin gitu Ustaz pada gunting mulu. Tapi hidup kita jalanin aman-aman aja tuh Pak, aman aja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ntar sampai akhirnya jamaah ada sepertiga orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Dia orang-orang yang beribadah dengan cara yang rahasia. Maksudnya rahasia itu jamaah hanya dia dan Allah yang tahu. Yang namanya orang hidup mah ibu-ibu, orang boleh ngomong apa aja Pak. Orang apa aja, bapak-bapak jadi ketua masjid, bapak-bapak jadi ketua RT, bapak-bapak jadi ketua musola, bapak-bapak jadi ibu-ibu jadi ketua majelis taklim. Orang mau ngomong apa aja boleh, silakan. Namanya orang ngeritik bisa aja. Enggak kan biar kita kuat-kuatin orang hidup mah jamaah. Jangan barang kita aja kadang-kadang orang pada kesel. Kita waktu datang ke Perumnas jamaah, ya Allah nggak punya apa-apa, tetangga ngatain kita ya dia nggak punya apa-apa. Kiranya kita mulai punya dikit ada aja yang dikata. Kiranya kita punya motor dia tumben, punya mobil tahu-tahu kerjanya apa tuh punya mobil, tahu-tahu punya mobil kayak gitu ada aja yang dikata. Kita masang parabola nggak tahu tetangga kita masang koyo coba. Orang hidup jamaah, orang hidup kayaknya kan jadi pengurus masjid, musola biar kuat gitu.
Kita kadang-kadang kan kalau kita perhatiin coba kan, biar kelihatan jalan agama pengurus musola, waktunya ribut mah ribut aja, enggak. Iya, urusan-urusan kecil kadang-kadang, urusan duit, kotak amal gitu. Ya. Orang lagi emang kadang-kadang ngomong sembarangan aja. Tapi emang orang itu emang kayak begitu. Buat orang yang ikhlas tenang aja jamaah. Lah Nabi kurang bagus apa Pak? Nabi kurang bagus apa? Yang ngakuin Nabi itu kan Allah, nggak tanggung-tanggung. Nabi itu kan laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri kamu suri tauladan yang bagus. Itu kan Allah yang ngakuin Pak. Lah kalau kita kan cuma merasa diri kita orang bener doang Pak. Iya kan kita cuma merasa diri kita doang bener, baik kita doang merasa. Iya kalau kata orang kan belum tentu. Kalau Nabi nggak tanggung-tanggung, Allah yang ngakuin. Kalau kita berasa diri kita bener, ya, kita merasa diri kita sabar, kita berasa diri kita ikhlas, kita doang. Makanya bapak-bapak, orang Pak yang tahu siapa asli kita itu bukan kita sebetulnya, jamaah, istri kita tuh tahu ya. Iya beneran, yang tahu siapa asli kita tuh orang yang dekat-dekat sama rumah kita, istri, anak, suami, itu yang tahu Pak. Beneran. Tadi Pak Haji Yordan suruh sambutan pernikahan, gak bakalan berani kalau depan ada bininya. Iya, kalau saya aja kalau ceramah pernikahan ada bini saya kagak berani jamaah. Bukan apa-apa, yang tahu asli saya itu bini saya. Iya. Kalau pada siapa juga yang ceramah pernikahan, kalau kata ada istrinya nggak bakalan ngomong sabar, nggak bakalan. Wahai pengantin, kamu harus sabar dalam menghadapi istri ya. Istrinya ada di sana. Karena dia udah tahu aslinya kita Pak, udah tahu aslinya kita. Lah emang mau ngomong apa juga begitu kita, habis kita dikulitin. Makanya biar kata bapak-bapak galak apa gitu kalau lagi dia mau takbir, tapi depan gini apa sih apa? Enggak apa-apa. Nah, saya buat apa ya depan gini mah payah kita ya mah. Ya Allah. Kenapa ada yang tahu artinya kita? Pantas bapak-bapak, ibu-ibu, kita tuh rumah tangga itu nggak boleh kita manggil nama, nggak boleh. Laki namanya Agus, Gus, ngopi Gus, gitu. Nah, kalau jadi ngeram anaknya, iya Gus, ngopi Gus. Hanya kalau rumah tangga kan kita manggilnya ibu, bapak, gitu kan, ayah, ibu, supaya ngehormat itu kalau nggak ada panggilan itu Pak, nggak bakalan ngehormat bini kita, laki nggak ngehormat sama bini, enggak. Nah, bini cakep pas mau korkomas saja kayak begini. Ntar mau pulang korkomas dasteran lagi. Ngaku-ngaku ayo. Penting dasar cakep banget ya. Ada 2 hari nggak dipakai, udah gitu robek, bukan dijahit pakai peniti lagi. Itu yang salah siapa? Lakinya yang salah, kenapa nggak beliin? Tenang Bu, saya belain, tenang aja. Bahkan kita laki Pak, harga diri kita tergantung istri Pak. Kalau istri cakep, istri bagus kan gitu, yang kena nama kan kita Pak. Itu bini siapa sih cakep banget gitu, serasi gitu, gitu istrinya ketua masjid Al-Munir kan gitu. Cakep. Itu bini siapa itu pakai daster, begitu sendalnya satu warna hijau, satu warna biru. Oh itu bininya Hansip, itu Hansip. Hadirin yang berbahagia, emang bener dalam sebuah kehidupan kita akhirnya kalau kita merasa sombong dengan ibadah kita nggak mungkin Pak. Udah kita keseharian kita aja itu kadang beres, kadang-kadang kita. Tapi akhirnya Allah gambarkan sepertiga manusia nanti masuk surga tanpa hisab. Sulusu yaktu nabi dunubi muwafato yang payu fadulahu. Ada sepertiga yang dia datang ke Allah dengan dosanya, tapi diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diampunin jamaah. Itu yang bapak-bapak, ibu-ibu punya anak mau ngedoain gitu jamaah. Bapak-bapak yang ibu-ibu kalau dia mumpung masih hidup sodako infak jariah diampunin jamaah. Cuman nanti ada sepertiga lagi jamaah, wasulusu yaitu nabi dulu berkotor yang izom. Ada sepertiga nanti di akhirat yang datang dengan dosa banyak banget. Fayaqulullah ta'ala lil malaikat idhabu fajinu. Malaikat sini kata Allah. Fayaquluna ya Rabbana wajadnahu asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minad dunubi ka'amtalil jibal. Ya Allah, aku dapatkan mereka berpaling dari hidup mereka dan dosa mereka ka'amtalil jibal
dosanya banyak banget. Cuman ghairannahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Cuma dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka kemudian dilanjutkan berikutnya, fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Demi kebesaran dan kemuliaanku, kata Allah, maka ya tidak aku samakan orang yang bersyahadat dengan orang yang tidak bersyahadat. Masukkan mereka ke dalam surga, adkhiluhumul jannata bi rahmati. Masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatku. Maka jamaah, akhirnya rahmat yang paling besar nanti akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena kita masih punya iman. Nah, jaga keimanan kita. Sampai bapak-bapak makanya itu ada kitab namanya Matan Jubat, jamaah. Syekh Nur Ruslan itu seandainya pun ada orang yang meninggal dalam posisi maksiat, jamaah, ada posisi maksiat, kita sholatin tetap. Ada orang dia OD, kita urusin jenazahnya. Ada orang meninggalnya karena melakukan maksiat, kita urusin, nggak ada urusan. Kenapa? Selama dia masih beriman, kita urusin. Beneran kan? Kenapa? Karena jamaah, mana tahu pada saat dia maksiat, kan zahir kita pas nyawa dicabut dia mengucap la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kita mana tahu. Itu yang kemudian di dalam Matan Jubat itu jelaskan, waman yamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun rabbih. Siapa yang meninggal dan dia belum taubat dari dosanya, masalahnya mah diserahin aja sama Allah. Sehingga kita nggak perlu menghakimi, aja masuk neraka. Nggak bisa begitu. Ada meninggalnya begitu, nggak bisa, jamaah, nggak bisa. Kenapa? Jangan-jangan kalau urusan dosa kita lebih banyak. Cuman karena kita aja nggak ketahuan, jamaah. Kita itu kan sebetulnya bapak-bapak, ibu-ibu bukan orang baik, bukan pak, bukan. Yang ada itu aib kita ditutup sama Allah. Nah, coba kalau dibuka, apalagi yang lalu-lalu, bapak-bapak waktu umur 40, 30, janjian mulu gitu. Makanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak pengen senam jantung, kalau kata saya supaya jantungnya itu bagus pak, nggak usah senam pak. Cara yang paling gampang pak, jemput janda daripada. Nah, pasti jantung bapak pak, nggak usah pakai senam lagi kan. Nah, supaya ritmenya nggak terlalu kenceng, pakai baju gojek pak, gitu. Iya, sama helm gojek aman dah tuh. Kata ibu-ibu usah ngajarin aja lagi. Emang kalau bapak-bapak mabuk, biar kata bapak-bapak kelihatannya pada alim gitu, itu kan kelihatannya doang. Kalau bapak-bapak emang nggak bakalan kuat pak, sama perempuan nggak bakalan kuat gitu. Biar kata bapak pakai sorban, pakai apa, ya apa gitu. Saya aja juga tiap malam ceramah, apalagi malam minggu pak, itu yang namanya malam minggu, anak-anak pada pakai kaos naik ke atas, celana turun ke bawah. Nah, kita di belakangnya biar pegang tasnya juga stop aja gitu. Kalau masak kelola lagi itu makan nggak mungkin. Akhirnya jamaah, emang benar, kita itu bukan orang baik, kita itu aib kita ditutup. Makanya kalau kita baca ratib itu, ya alimah sirri, wahai Allah yang mengetahui rahasia kami. Dan ketika Allah sudah tutup, jangan dibuka-buka lagi pak, jangan diceritain. Bapak dulu waktu masih bujangan, jangan diceritain, jangan. Udah ditutup sama Allah, jamaah yang berbahagia. Maka akhirnya bapak-bapak, kalau begini caranya, nggak boleh lagi kita merasa kita paling benar dengan ibadah kita. Enggak. Kemudian kita salahin orang lain. Kalau kita benar dengan ibadah kita jalanin tanpa menyalahkan orang lain. Kenapa? Toh kalau buat menghitung-hitungan jamaah, kita itu ibadah itu belum tentu ada yang pada sempurna jamaah. Maka atas itu ketika kita Ramadan itu suka baca doanya buat tamim taksirona. Karena ibadah kita banyak yang kurang. Walhasil jamaah,
Kenapa kok kemudian kita melakukan sunnah? Kenapa kok kemudian kita sholat sunnah, qobliyah ba'diyah kita jalankan? Termasuk kita hari ini silaturahim. Karena satu, jamaah, kita mengharap rahmat Allah. Kali aja ketika kita ngumpul di sini, Allah kesian sama kita. Itu kan kalau buat hitungan bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini hitungannya kita mau di rumah ini bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, ini aja hitung-hitungannya dari semua warga yang agama Islam nggak banyak ini jamaah. Walaupun orangnya banyak juga, ada 400-500 orang itu jamaah. Cuman kan yang lain-lain aja pada di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak dikasih taufik, dikasih gerakan oleh Allah untuk hadir di sini. Kan ya Allah, kali aja dengan hadir saya di sini, saya silaturahim, panjang umur, orang rezeki, itu kan jamaah. Itu hayu dan niatnya. Kalau ilmu mah bapak-bapak, ibu-ibu namanya udah tua ya, gitu. Kalau dapat ya alhamdulillah, gitu. Kalau hilang ya namanya udah tua jamaah. Iya. Namanya orang-orang udah tua gimana sih bapak-bapak, ibu-ibu hari ini diajarin besok hilang, gitu. Makanya kalau orang tua itu diajarin benar-benar gitu kan, pengajian, kalau pengajian Quran mah ada yang banyak bapak-bapak, nggak ada kalau dengerin orang macam-macam pada mau jamaah. Tapi kalau disuruh baca Quran satu-satu nggak ada puyeng udah punya ngatur duit gitu, ini suruh nun ketemu apa hukumnya lagi, aduh apa. Tapi jamaah itu kita cuma minta rahmat Allah, ya Allah, dan saya mah berusaha berbuat baik aja. Kali dengan berbuat baik, rahmat Allah turun. Entar rahmat yang paling besar di akhirat, kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan jamaah hari ini kumpul kita di Al-Munir berkat Forkomas, nanti jamaah Allah kumpulkan kita di surga Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah atau tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita. Alhamdulillah, apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan mendapatkan bekal buat kita nantinya. Agungkan asma Allah.